semua yang kami hormati, Bapak Tegar selalu selaku Kepala SD Negeri Mangkusman 1 beserta seluruh jajaran Dewan Guru, dan yang kami hormati pula Ibu Metu dan Bu Indri dari SD MKK 3. Baik rekan-rekan dan guru hebat semuanya, insya Allah kita semua yang ada di sini akan menjadi guru sebagai agen perubahan di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, perkenalkan saya calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Mangkusman 1 Kota Tegal akan menyampaikan aksi nyata, yaitu diseminasi aksi nyata modul 1 dan 4 tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Yang akan kita kupas dalam aksi nyata kali ini. Terlebih dahulu kami sampaikan tujuan diseminasi pada kali ini, yaitu kita semua bisa memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Sebagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang berpihak kepada murid. Mungkin hampir tiap hari kita berinteraksi dengan siswa, tentu kita ya sebagai guru setiap harinya akan menemui masalah, ya baik masalah dari murid sendiri ataupun masalah dari murid yang lain. Sebelum kita melakukan diseminasi pada kali ini, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama membuat kesepakatan dan mungkin nanti bisa kita tularkan di kelas. Sebelum pembelajaran dimulai itu bisa kita terapkan di kelas, kesepakatan kelas. Nah, untuk diseminasi kali ini kita akan membuat kesepakatan bersama, atau mungkin memakai draft yang sudah saya siapkan. Kalau misalkan ada yang akan menambahkan, monggo bisa ikut menambahkan. Yang pertama, untuk kesepakatan kelas, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Kira-kira sepakat atau tidak, Bapak Ibu semuanya? Oke, baik. Nah, nanti dari audien Bapak Ibu semuanya bisa memberikan masukan-masukan apa yang sudah saya sampaikan. Kemudian yang kedua, yaitu berpikiran terbuka dan saling menghormati. Kira-kira sepakat Bapak Ibu? Oke, jadi nanti pada saat satu sama lain memberikan pendapat, kita saling menguatkan, saling memberi semangat. Berikutnya, jika ada peserta yang lain berbicara, maka peserta lain bersedia untuk mendengarkan. Kira-kira bagaimana Bu Is? Setuju Bu Is? Ya. Sangat setuju, terima kasih Bu Is. Kemudian berpartisipasi secara aktif. Insya Allah 1 jam ke depan kita akan mengadakan kegiatan ini. Kira-kira Bapak Ibu sepakat untuk kesepakatan berpartisipasi secara aktif? Kira-kira sudah nggak ngambek ya? Masih semangat ya? Baik, berikutnya berpendapat setelah dipersilahkan. Sepakat Bapak Ibu semuanya? Oke, berikutnya mengikuti sesi ini hingga selesai sampai akhir. Bagaimana?
Ibu Bibit sepakat, Bibit? Oke, baik. Berikutnya, mengikuti sesi kelas dengan perasaan gembira. Kecuali diri utang. Kira-kira gembira apa enggak? Iya, gembira. Berbunga-bunga, ada berbunga-bunga, bunga bank, bunga lainnya. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Materi budaya positif setelah saya kaji, saya dalami, ibarat pepatah, semakin kita banyak belajar, semakin banyak yang tidak kita tahu. Semakin ke dalam ternyata lebih dalam lagi, terus lebih dalam, dan di situ menemukan banyak sekali materi-materi dalam calon guru penggerak, dalam LMS itu membuka paradigma baru kita sebagai guru pendidik, dan mudah-mudahan nanti teman-teman yang lain juga bisa mengikuti kegiatan calon guru penggerak angkatan berikutnya. Amin. Amin. Oke. Sebelum kegiatan ini dimulai, sepertinya kita bisa speaking dulu. Teman-teman setuju apa tidak ini? Biar tidak loyok, bisa berdiri, mohon maaf. Iya. Oke. Saya akan menampilkan gambar apa ini ya? Ini gambar apa nih? Bapak Ibu semuanya, di sini saya akan bermain bukan petak umpet ya, tapi saya berperan sebagai cowboy. Cowboy itu biasanya pakai topi cowboy, tapi saya pakai peci karena nggak pakai topi cowboy. Biasanya cowboy itu penampilannya kan pakai celana levis ya, celana levis, kemudian apa? Pakai rompi hitam, bertopi cowboy dan megang pecut, iya betul sekali. Kemudian apa lagi ya boleh ya? Cowboy biasanya gayanya apa? Naiknya kuda. Ya naik kuda, kemudian apa lagi? Buat sepatu boot ada kriwilnya belakang biasanya ya, membayangkan film Jetri ya, bertarung dengan cowboy. Kemudian apa lagi biasanya? Oh iya, gitu. Berarti Bobi sering nonton film cowboy. Apa lagi Pak Reza? Celana jin Pak. Celana jin, oh, iya. Apa lagi Pak Reza biasanya? Bawa pistol Pak. Wah iya betul, bawa pistol biasanya, bukan untuk menembak burung tapi menembak lawannya. Nah di sini anggap saja ini Mas Peter sebagai pistol. Nanti kalau saya corotkan itu dianggap nembak dor gitu. Nah kalau yang saya tembak nanti duduk, misalnya saya tembak Pak Rozan dor. Nah Pak Rozan dan Pak saling menunjuk tapi menyebutkan nama siapa yang paling cepat gitu. Nama yang ditunjuk. Pak Solihin, nama ini ya Pak Solihin menunjuk sambil mengucapkan nama Pak Rozak menunjuk Pak Solihin sambil menyebutkan nama Pak Solihin. Itu contoh dulu, coba. Ini kalau misal saya nembaknya Pak Gegar, berarti Pak Rozak menunjuknya ke Bu Fatma. Iya, Bu Fatma menunjuk Pak Rozak, jangan menunjuk saya. Atau sebaliknya, misal yang saya tembak Bu Fat, dor, berarti Bu Lia menunjuknya siapa? Pak Gegar, Bapak menunjuknya Bu Lia. Oke? Sepakat? Oke. Iya. Boleh begini, ya, dengan ekspresi boleh. Iya. Cepet-cepetan ya. Kalau yang nggak cepet berarti keluar dari permainan. Nama kesepakatan bagaimana? Kira-kira nyebut nama atau kasih nama saja ya, supaya lebih akrab ya. Iya. Fatih. Fatma gitu. Fatma apa Fat aja? Jangan sampai bapak deh. Ya, pengajaran barangkali untuk pagar dikasih Pak Gegar gitu ya. Oke ya, gitu ya. Oke, siap dimulai. Oke. Dor. Belum konsentrasi ini.
Oh, banyak dengan bagus. Permulaan nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa, sambil dulu. Siap? Bu Yani siap konsentrasi ya? Dor! Bu Indri. Tadi Bu Indri disuruh duduk, iya. Iya, sudah. Berarti kalah nih permainannya. Oke, nggak apa-apa, hanya permainan ya. Oke, silakan Bu Indri berdiri lagi. Siap, konsentrasi. Dor! Iya, kok jadi kayak Bu Yeni. Dor. Oke, siap. Ayo fokus semuanya. Dor. Bu Heti. Oh, ternyata berarti lagi fokus ini apa istilah di lapaknya udah ada boy. Silakan duduk Bu Heti. Oke. Dor. Bu Pipit. Iya, ini coba tembakan ya. Apa kalau mau boy itu laki-laki apa cowok sih? Apa bedanya kita cowok? Apa bedanya kita cowok? Laki-laki apa cowok? Oke, baik berikutnya. Dor. Pasarin. Iya, bis kurang cepat ini ya. Bu Yani namanya siapa ya? Kenalan dulu. Ya, boleh ini silakan berdiri lagi. Bu Yani yang berdiri, wis duduk. Bis duduk. Sambil mati dulu boleh. Ya. Dor. Iya tadi lupa kalau misal ikut nunjuk belum ada kesepakatannya. Berarti masih boleh main Pak, nggak apa-apa. Berarti Bapak yang duduk yang jauh Pak. Iya, Pak Rozak masih ya. Dor. Bingung aja. Kayak ketemu mau. Sama yang paling cepat nih tadi ya. Pak Solihin, ya silakan beliau bisa duduk. Bu Yati masih ya. Kira-kira siapa? Kira-kira maksudnya siapa yang paling fokus siapa kira-kira di sini ya kita lihat. Dor. Iya, kalau Zak duduk iya. Pada anak Fatman ya. Iya, Fatman. Ini tinggal tiga. Siapa yang paling fokus nih ya? Kalau Dor. Iya, ternyata nggak fokus itu masih lagi pesan snack banyak ini. Oke, terima kasih. Berarti kalau dua sudah selesai berarti. Oke, baik. Mudah-mudahan bisa merefresh pikiran kita ya. Karena tadi sudah break. Baik Bapak Ibu semuanya, kembali kepada materi tentang budaya positif. Pembelajaran budaya positif itu nanti menyangkut banyak hal, ada 6 poin, mulai dari disiplin positif, teori motivasi, hukuman, konsekuensi, restitusi, kemudian keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Materi yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma yang menurut Stephen R. Covey yaitu kita sebagai
isinya ya, kesimpulannya kita sebagai tenaga guru berusaha untuk memperbaiki cara-cara kita dalam menangani murid. Mungkin selama perjalanan kita mengajar dari tahun ke tahun mungkin ada perubahan-perubahan, ada refleksi, ada yang harus kita evaluasi, terutama menangani siswa yang bermasalah di kelas, atau mungkin siswa yang melakukan sesuatu yang tidak sepantasnya untuk dilakukan. Namun kita sebagai pendidik harus bisa mengkaji, karena apa? Di situ seseorang melakukan sebuah perilaku baik positif maupun negatif itu ada alasannya. Itu yang perlu kita garis bawahi. Kadang kita langsung menjustis, ada anak berangkat telat karena mungkin seorang guru sudah membawa masalah dari rumah, langsung dijustis atau mungkin dengan nada yang kasar. Nah itu mungkin dengan diadakannya kegiatan ini kita akan mengevaluasi kita sudah di posisi yang mana, apakah di posisi memperlakukan budaya positif atau mungkin sebaliknya. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol, yaitu pada stimulus respon di sini ada kebutuhan kita sama, ya, realitas kebutuhan kita sama. Namun dalam teori kontrol, realitas kebutuhan kita tentu berbeda-beda. Baik kebutuhan siswa terutama itu pasti berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamakan atau memposisikan semua siswa sama, karena siswa kita itu adalah dari latar belakang heterogen yang berbeda-beda. Mungkin ada dari keluarga yang sudah terbiasa dengan perilaku positif, atau mungkin ada beberapa siswa dari kita yang terbiasa lahir di lingkungan yang biasa berperilaku negatif. Maka kita sebagai guru harus mampu menerapkan teori kontrol ini. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, tapi pada kenyataannya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Pada saat saya menangani masalah siswa, misal berperilaku negatif, dia tidak mengikuti kegiatan pembelajaran yang baik, atau misal dia makan di dalam kelas, mungkin cara menangani antara saya dan rekan semuanya, Pak Fauzan atau Pak Rosa mungkin berbeda. Namun kita tidak boleh lepas pada budaya positif tersebut. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain di situ. Jadi setiap manusia itu mempunyai anugerah yang diberikan oleh Allah SWT dengan predikat yang berbeda-beda. Nah, bagaimana caranya kita bisa memahami, menghargai pandangan orang lain, memahami pandangan mungkin lingkungan warga sekolah atau mungkin wali murid. Kita sebagai tenaga pendidik harus mampu untuk mentransformasikan itu. Kemudian perilaku buruk dianggap sebagai suatu kesalahan. Namun dalam teori kontrol bahwa semua perilaku baik buruk maupun baik itu memiliki alasan. Kemudian pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tak pada teori kontrol, hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda. Ya, pada saat kita menangani masalah atau kasus di kelas, kita akan mengevaluasi diri kita sendiri. Kita sudah pada posisi yang mana? Apakah sudah memberikan budaya positif pada siswa kita atau belum? Itu yang harus kita evaluasi. Kemudian saya bisa pada stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, karena pada hakikatnya kita yang pertama adalah mengevaluasi
merefleksi diri kita sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, namun dalam value control kolaborasi, menciptakan hal yang baru di sini. Jadi kita sebagai guru harus mampu berkolaborasi dengan rekan guru, dengan keluarga sekolah, dengan wali murid, atau dengan paguyuban atau komite. Untuk apa? Untuk memberikan pendidikan yang berpihak pada murid. Dalam hal ini memberikan budaya positif pada anak-anak kita. Kemudian pada stimulus respon, berpikirnya menang atau kalah. Tapi pada value control tidak berpikir menang atau kalah. Berikutnya, ya, budaya positif berikutnya adalah tentang disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Disiplin adalah asal dari kata konotasi disiplin diri dari murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya demi sebuah tujuan yang diharapkan. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita, dan penuturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi secara garis besar, sebelum kita mendisiplinkan pihak luar atau pihak lain, yang pertama kita disiplinkan adalah diri kita sendiri. Itu sebagai guru yang bisa memberikan uswah atau tauladan kepada muridnya di kelas, itu juga harus menciptakan suasana atau kebiasaan disiplin dalam lingkungan kelas, sehingga secara tidak langsung siswa kita bisa mengikuti apa yang sudah kita lakukan, dan itu akan menjadi keyakinan kelas nantinya. Oke, Bapak Ibu semuanya, berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Pada hakikatnya, seseorang melakukan kesalahan itu secara tidak langsung sadar, saya itu ini salah. Misal katakanlah saya pribadi, pada saat saya marah kepada anak saya, mestinya kenapa saya harus marah, sebenarnya ini salah. Mampukah kita mendisiplinkan diri kita? Atau mungkin kejadian di sekolah, mungkin pada saat kita menemui siswa yang tidak mengerjakan PR, kemudian mungkin kita dari rumah sudah ada masalah, ketemu masalah di sekolah, langsung kita berekspresi dengan nada keras ataupun sedikit emosi. Sebenarnya kan secara tidak langsung kita sadar, kenapa saya harus marah? Mestinya kan tidak seperti itu kejadiannya. Nah, di sini tujuan kita mempelajari materi budaya positif supaya nanti kita bisa merefleksi diri, sehingga kedepannya kita akan bisa mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan budaya positif. Kemudian berikutnya yang berkaitan dengan kebajikan universal, dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun
sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil belajar Pancasila, yang mana di dalamnya ada nilai-nilai yang terkandung di situ. Ya, sepertinya biar fresh, mungkin saya akan tampilkan slide dan nanti kita nyanyi bersama ya. Masih ingat nyanyian profil belajar Pancasila? Oke, silakan kalau bisa menyimak bersama-sama. Baik, berikutnya kita menuju pada materi berikutnya, yaitu teori motivasi, hukuman, dan konsekuensi serta restitusi. Mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan istilah restitusi. Apa perbedaan nanti ya tentang hukuman, konsekuensi, serta restitusi. Baik. Nah, bisa kita simak di sini. Teori motivasi perilaku manusia. Seperti tadi saya sampaikan di awal bahwa setiap orang melakukan kesalahan atau mungkin melakukan sesuatu itu ada dasarnya, ada alasannya. Makanya kita jangan terburu-buru untuk menjustis atau menyalahkan, apalagi itu perilaku anak. Biasanya latar belakangnya itu banyak. Ya, gitu. Seperti halnya saya pernah menemukan kasus di kelas, itu ada siswa yang hobinya mengambil uang temannya. Mungkin nanti bisa kita kupas di sini. Dia termasuk kasus yang seperti apa? Termasuk apa yang harus kita berikan solusinya kepada anak tersebut? Untuk motivasi eksternal, biasanya anak menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini biasanya motivasinya seperti itu. Pada saat orang melakukan kesalahan, kemudian dia berkelit dengan alasan mungkin dalam benak dirinya dia ingin menghindari dan oleh diganyani gurunya biar tidak dimarahi orang tuanya. Ya, kadang masalah di sekolah, pulang dibawa pulang ke rumah, cerita sama bapak ibunya beda. Nah, ini harus kita bisa mengobservasi, mencari alasannya apa ini. Ya. Kemudian motivasi eksternal yang lain, biasanya orang melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ya. Mungkin biasanya kita memberi istilahnya punishment and reward, ya, reward and punishment pada saat anak-anak
memberikan jawaban di kelas, misal diberi pertanyaan, oh nanti dapat bintang dari Bu Guru, hadiah bintang. Oh nanti dapat istilahnya uang dari ibunya pada saat mendapat nilai 100. Lah, perlukah saat ini kita melakukan hal seperti itu? Nanti kita kaji di sini. Kemudian perilaku manusia yang paling bagus adalah motivasi dari diri sendiri. Ya, motivasi dari diri sendiri yaitu saya akan menjadi orang yang seperti apa bila melakukan hal itu. Ya, belajar dengan dia, ulangannya dapat 100 atau mungkin di atas KKM, itu motivasi dari dia sendiri atau dorongan dari orang lain atau orang tua atau hadiah mungkin. Nah itu yang harus kita kaji di situ. Nah pada perilaku budaya positif, misalkan tadi saya sampaikan ada siswa yang mendapatkan nilai 100 atau bisa menjawab pertanyaan dari gurunya, kemudian dia mendapat hadiah bintang misalnya bintang. Lah kebetulan pada saat di waktu yang lain guru kelas tidak hadir, diganti guru pengganti karena izin cuti atau mungkin sedang sakit, diganti dengan guru yang lain. Ternyata guru yang lain tidak bisa memberikan hadiah bintang. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan pertahankan konsep itu? Atau mungkin seperti kita memberikan reward kepada anak kita, misal dia ikut lomba kemudian juara 1 misal, apa hadiahnya? Apa harus kita dengan nominal uang atau cukup dengan pujian? Mana kira-kira yang cukup? Apakah dua-duanya diperlukan? Nah, pada perilaku budaya positif diharapkan anak melakukan sesuatu, siswa melakukan sesuatu, tapi atas dasar dorongan dari dirinya, bukan atas dasar motivasi dari orang lain. Karena pada hakikatnya motivasi dari dirinya yang akan membentuk jiwanya, akan membentuk kebiasaannya. Karena kelak dia tidak akan menjadi anak kecil terus, dia pasti akan menjadi orang dewasa, dan dia harus berpikir tentang realita bahwa apa yang kita lakukan itu semata-mata dari dorongan diri sendiri dan semata berharap ridho dari Allah SWT. Kemudian tentang hukum dan konsekuensi. Oke, mungkin kita akan menggolongkan kira-kira yang saya tulis di atas. Di sini termasuk hukuman atau konsekuensi. Mungkin dari peserta nanti bisa memakai mikrofon untuk menjawab pertanyaan ini. Dimulai dari Bu Bibit, boleh, silakan. Ada di sini push up 15 kali karena berangkat terlambat 15 menit. Kira-kira termasuk apa ini? Termasuk hukuman, Pak. Hukuman ya. Sepakat hukuman. Sepakat. Ibu dia sepakat. Oke, bisa kita lihat ya. Oh iya, betul sekali ya. Ternyata ajaib yang saya langsung keluar hukum. Bisa? Bu Is, enggak apa-apa Bu? Ini bukan tempat perhadian. Kalau salah juga tidak akan dipenjara. Oke, berikutnya membersihkan coretan tip X yang dibuatnya di meja. Itu termasuk konsekuensi ya. Kelihatannya ibu guru kita pintar sekali. Kita lihat ya, coba ya. Oh iya betul, konsekuensi. Tepuk tangan buat Bu Is. Berikutnya. Soal berikutnya, ini Bu Fatma nih, kayaknya cocok nih dikasih soal ini.
lari keliling lapangan karena tidak mengerjakan PR. Hukuman ya. Ini perlu dipraktekkan apa enggak Bu? Kira-kira nggak usah ya. Diberi contoh Pak. Diberi contoh. Diberi contoh. Diberi contoh berarti yang lari gurunya gitu ya. Oke, kita lihat. Ini kata Bu Fatma adalah hukuman. Oh iya betul. Iya, alhamdulillah ibu guru olahraga kita sudah tidak menerapkan hukuman seperti ini di pembelajaran PCOK ya Bu ya. Oke. Berikutnya, nah ini Pak Rozak mungkin ya, menggantikan ballpoint teman yang dipinjamnya hilang. Ya. Ini termasuk apa ini? Konsekuensi Pak. Konsekuensi, bukan hukuman ya. Nah. Oke, betul sekali Pak Rozak. Mungkin setelah saya sampaikan materi ini kita bisa menerapkan pada saat pembelajaran di kelas bahwa tidak selamanya kita seorang guru istilahnya marah-marah atau mungkin memberikan misalnya perilaku yang tidak patut ya. Kita bisa meyakinkan mereka lewat kesepakatan kelas ya. Misal kita bikin bersama dalam kelompok belajar di kelas kesepakatan. Misal apabila ada siswa yang tidak mengerjakan PR, apa konsekuensinya? Kesepakatannya begitu dibikin ya dengan plano, dibagi plano kemudian ditempel. Nanti kita kelompokkan. Misal siswa ribut di kelas, apa kesepakatannya, apa konsekuensinya? Atau mungkin siswa tidak pernah mengerjakan PR. Nah, jadi kita tidak menerapkan hukuman, tapi adalah konsekuensi. Berikutnya tentang keyakinan kelas. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa keyakinan kelas itu harus kita tanamkan di kelas kita agar siswa secara langsung terdorong dari dirinya untuk melakukan hal-hal yang positif. Jadi bukan peraturan, namun keyakinan yang kita tanamkan, mulai dari kedisiplinan, mulai dari sopan santun, kemudian gotong royong mungkin ya kan. Kemudian apalagi kira-kira yang bisa kita tanamkan di kelas untuk keyakinan kelas? Julia barangkali bisa menambahi. Ya, apa yang bisa kita sampaikan di kelas untuk menumbuhkan keyakinan kelas? Menghargai diri sendiri dan orang lain misalnya, dan seterusnya. Oke. Ini saya di sini saya tuliskan keyakinan kelas bersifat abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang tadi saya sampaikan di depan. Kemudian keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Contoh misalkan siswa diberi kesempatan untuk menulis keyakinan kelas pada kertas plano. Misal, jangan ngobrol. Nah, kalimat jangan itu berarti kan kalimat negatif. Kita bisa merubahnya menghindari kata jangan. Misalnya apa? Berbicara dengan sopan. Misal. Jangan membuang sampah sembarangan. Kita ganti dengan buanglah sampah pada tempatnya. Atau mungkin jangan mengolok-olok nama orang tua misal. Itu masuk dalam kalimat positif seperti apa? Berbicara yang sopan, yang baik ya. Berikutnya keyakinan kelas sebenarnya tidak usah terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Contoh tadi, perilaku menghargai diri sendiri dan orang lain ya.
siswa kita, anak-anak kita di kelas itu berasal dari lingkungan masyarakat yang berbeda-beda, heterogen, campur. Ada yang di rumah terbiasa dengan tata krama, ada mungkin yang di rumah tidak dibentuk sikapnya, ada mungkin dari keluarga sederhana, ada mungkin dari keluarga orang mampu. Nah, di sini kita bisa membuat keyakinan bersama sehingga menghasilkan keyakinan yang nantinya bisa dijalankan oleh semua siswa. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi setelah dibuat keyakinan kelas, disepakati bersama, kita tinjau ulang efektif atau tidak keyakinan kelas tersebut. Bisa kita evaluasi, mungkin per semester kita ganti lagi. Oh ternyata ada keyakinan kelas yang belum tercantum. Nah, misal usulan dari orang tua misal. Namun jangan lupa karena kita sebagai guru, kita juga membuat keyakinan kelas yang berpihak kepada murid dan tentunya juga berpihak kepada guru. Contohnya apa yang berpihak kepada guru? Misal siswa tidak mengerjakan PR 3 kali berturut-turut, ada konsekuensi. Itu juga perlu kita cantumkan di situ. Itu ditandatangani oleh orang tua, ya, guru kelas, kalau perlu diketahui bapak kepala sekolah. Jadi ada take and give, ya, bukan hanya berpihak kepada siswa, namun juga berpihak kepada guru. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, di sini pada hakikatnya setiap manusia itu mempunyai kebutuhan dasar. Seperti yang saya sampaikan di awal, saya pernah menemukan kasus ada siswa yang hobinya mengambil uang temannya, bahkan ada yang hobinya mengambil uang dansos. Lah, uang gurunya. Nah, kita tidak bisa langsung menjustis atau memberikan punishment atau mungkin memarahi. Kita harus mengobservasi, mencari apa alasannya. Karena pada hakikatnya setiap manusia melakukan sesuatu baik buruk maupun baik itu ada alasannya, ada sebabnya. Nah, perlu saya sampaikan di sini adalah kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival. Bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Pada hakikatnya setiap orang pengen diterima di komunitasnya, pengen diterima di kelas, pengen diterima di kegiatan di luar kelas mungkin, atau mungkin saya atau mungkin teman-teman atau mungkin anak yang lain pada saat berinteraksi dengan masyarakat pengen juga diterima, pengen juga dicintai, kan begitu, dikasihi. Itu termasuk dalam kebutuhan dasar manusia. Kemudian di sini ada kebutuhan tentang freedom atau kebebasan. Ya. Pada saat orang melakukan sesuatu, semua orang pasti pengen bebas, tidak tertekan, namun tidak keluar dari koridor-koridor budaya positif. Kemudian ada seseorang melakukan sesuatu atas dasar kesenangan. Anak-anak senang nge-game, wah, anak-anak senang main bola di lapangan tanpa mempedulikan lingkungan sekitar, ya, sehingga nendang bola soalnya banternya kena wajah temannya yang akhirnya nangis dan sebagainya. Nah, itu mungkin sering terjadi di sekolah karena itu anak-anak yang perilakunya seperti itu, ingin mencari kesenangan. Kemudian penguasaan power, ada seseorang atau siswa kita mungkin
melakukan sesuatu kan ingin mendapatkan pengaruh. Oh ini loh saya loh. Oh saya ini jago karate. Gara-gara ikut karate ada masalah selalu diselesaikan dengan jurus-jurusnya. Misal. Itu menunjukkan bahwa bagian dari dasar kebutuhan manusia. Namun kita sebagai pendidik harus mampu mengarahkan agar kebutuhan dasar ini menjadi kebutuhan dasar yang bernilai positif. Berikutnya adalah pembelajaran tentang 5 posisi kontrol. Apa saja yang termasuk dalam 5 posisi kontrol? Mungkin Bapak Ibu semuanya ada yang sudah tahu, namun tidak ada salahnya kalau kami sampaikan. 5 posisi kontrol seorang guru dalam memberlakukan muridnya di sekolah, atau mungkin dengan rekan sejawat, atau mungkin dengan komunitas. 5 posisi kontrol yang bisa kita ambil. Kira-kira apa saja? Yang pertama, kita memposisikan sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat orang bersalah. Kemudian yang ketiga, memberlakukan sebagai teman. Kemudian posisi kontrol sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah posisi kontrol sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol ini, yang baik itu adalah posisi kontrol manajer. Nah, kira-kira seperti apa posisi kontrol yang dimaksud? Mungkin di antara kita sudah pernah melakukan 5 posisi kontrol ini, namun kira-kira apa yang lebih tepat untuk kita realisasikan kepada peserta didik kita di sekolah sehingga kita bisa mencapai posisi manajer. Mungkin setahap demi setahap kita bisa mempraktekkan ini atau merealisasikan tentang posisi kontrol. Nah, ini ada peristiwa seperti ini. Silakan Anda disimak. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Oh iya, ada nggak dulu kayak gitu di sini ya? Nggak ada ya, nggak ada. Salah nggak ada. Mungkin dari Bapak Ibu semuanya bisa menanggapi yang tadi adalah posisi kontrol sebagai apa ya kira-kira? Penghukum. Ya, mungkin ada yang menanggapi kira-kira efeknya apa kalau seperti itu? Monggo bisa menjawab. Boleh pakai mic? Bu Yadi, Bu Marti, efeknya apa kira-kira? Ini bukan jawaban berhadiah kok. Kalau salah sudah dijawab. Berdasarkan video tadi, untuk efeknya kepada anak tersebut ada rasa trauma ya, ada rasa trauma. Kemudian pada diri sendiri itu ada ketakutan juga, kalau misalkan terlambat lagi, takut dihukum lagi gitu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Bu Mekti. Luar biasa.
Iya. Jadi di sini siswa itu ada rasa takut, atau mungkin bisa kebalikannya, dia menjadi pendendam. Bisa nggak terjadi seperti itu? Ini gara-gara ini dulu yang dikenang itunya gitu loh, bukan apa nilai positifnya, tapi yang dikenang hukumannya. Nah, kemudian di slide berikutnya nanti bisa kita lihat. Ini posisi pembuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Bisa Kak Ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya, sudah. Lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jatuhan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Iya. Nah, dari tayangan tadi masih dengan aktor yang sama. Bu gurunya memposisikan sebagai pembuat rasa bersalah. Kira-kira efeknya apa kepada siswa? Monggo barangkali dari Bapak Ibu semuanya untuk menyampaikan kesimpulan dari video tadi. Efeknya apa kepada siswa? Bu Lia, barangkali monggo Bu Lia. Iya. Dari video yang sudah ditayangkan tadi, mungkin efeknya dari siswa terngiang-ngiang menyalahkan dirinya sendiri. Karena saya ini karena begini, guru saya jadi seperti itu. Mungkin di sisi positifnya bisa membuat siswa itu kedepannya lebih baik lagi atau berubah dari sifat yang sebelumnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lia. Oke. Dari tadi guru itu memposisikan sebagai pembuat orang bersalah. Ya mungkin bisa nanti siswa itu lebih baik, bisa. Cuman yang diingat adalah perasaan bersalah terus. Nah, belum ada penanganan dengan restitusi, ya nanti ada di sini. Kemudian video berikutnya ada memposisikan sebagai teman, masih dengan aktor yang sama. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kalau punya guru seperti ini enak banget ini ya. Memposisikan sebagai teman, udah CS banget mungkin dengan muridnya. Kira-kira penanganan tadi
dengan posisi teman, kira-kira menurut pendapat Bapak Ibu bagaimana? Monggo Pak Solehin barangkali akan memberikan pendapatnya. Ya, dari video yang tadi ya, ini kayaknya lebih bagus lagi ya untuk penanganannya. Namun untuk siswa bisa jadi menyepelekan keterlambatan tersebut. Karena memposisikan seperti teman gitu. Iya, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Solehin. Oke, tepuk tangan buat Pak Solehin. Oke, baik. Berikutnya sebagai posisi pemantau atau monitor. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Oke, baik. Bapak Ibu tadi adalah Ibu Guru mengambil posisi pemantau. Kira-kira ada yang mau berpendapat, Pak Fauzan barangkali bagaimana efektif atau tidak pemantauan tadi? Ya, kalau saya kira ini lebih baik dari yang tadi sebagai monitoring ya Pak. Tadi monitor anak menjadi sadar tentang kesalahannya, Iya. dan juga tahu apa konsekuensi dari kesalahan tersebut. Iya. Di situ sudah mulai ditanamkan konsekuensi ya, bukan hukuman tapi konsekuensi. Bukan tapi konsekuensi. Iya. Oke, terima kasih Pak Fauzan. Satu video lagi ini akan menginspirasi kita. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke, baik. Dari video yang terakhir mungkin dari Bapak Ibu semuanya, kira-kira apa kesimpulan atau dampak setelah dilakukan penanganan
sebagai posisi manajerial. Tidak bisa begini ya. Iya. Dari kelima posisi kontrol tadi, menurut saya pribadi, mungkin juga teman-teman sepakat bahwa posisi manajer adalah posisi yang paling tepat, di mana pada posisi manajer tersebut seorang guru sudah memiliki posisi kontrol baik sebagai pemantau maupun sebagai teman, sehingga ketika belum bisa mencapai posisi manajer, maka mereka menggunakan posisi pemantau dan teman dulu, kemudian baru naik. Pada posisi manajer ini otomatis siswa dilibatkan, terjadi kolaborasi antara guru dengan siswa. Iya, oke. Terima kasih, luar biasa. Tepuk tangan buat Bu Bibit. Harus kita langsung tahu materinya. Seorang guru agen perubahan. Setelah 5 posisi kontrol ini, nanti ada keterkaitan dengan budaya positif menangani siswa melalui segitiga restitusi. Mungkin nanti apa yang saya sampaikan akan memberikan gambaran, dan alhamdulillah ini sudah saya terapkan di kelas, dan anak-anak tidak istilahnya merasa takut, namun dia juga tidak menyepelekan, dan dia tetap bisa menghargai satu sama lain. Bagaimana tentang segitiga restitusi? Yaitu kami tayangkan di sini. Yang pertama adalah misal ada siswa melakukan kesalahan atau mungkin membuat kasus di kelas. Ya, penanganan yang pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi dari kesalahan dia bukannya kemudian minder, tapi dia akan berusaha mencari solusi untuk mengatasi masalah yang ada pada dirinya, dan dia kembali tampil di tempat umum atau di kelas, di komunitasnya, menjadi orang yang lebih hebat. Kemudian yang kedua adalah memfasilitasi tindakan yang salah. Ya, kita sebagai guru pada saat menemukan kasus di kelas itu, tahapan yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah, memvalidkan tindakan yang salah, divalidkan. Namun dengan cara apa? Memberikan pertanyaan, misalnya, kamu alasannya apa melakukan itu, atau apa alasan kamu terlambat sekolah, kenapa kamu tidak mengerjakan alasannya apa. Itu sudah mulai pada tahapan memvalidasi tindakan yang salah. Adakah cara yang efektif? Ya. Adakah caranya biar kamu tidak melakukan hal itu lagi? Kita menggali sehingga dia memberikan pikirannya, dorongan dari dirinya untuk membuat atau merevisi kesalahan yang dia perbuat. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati tadi di kelas. Misalnya yang bertanya, keyakinan kelas apa? Misal dia makan di kelas, atau ngobrol, atau mungkin keyakinan yang sudah kita buat masih ingat apa enggak? Oh iya, harus menghargai diri sendiri. Dengan makan di kelas, di jam pelajaran berarti sama saja tidak menghargai diri sendiri. Atau mungkin berangkat terlambat, itu juga tidak menghargai diri sendiri. Yang lain sudah berada di kelas, tapi dia baru datang. Itu termasuk menanyakan keyakinan. Nah, ini ada kasus di kelas, siswi makan pada saat jam pelajaran. Bisa disimak. Gimana anak bisa mengerjakan tugasnya? Sudah selesai tugasnya? Ini apa? Pembelajaran. Oh, coba tujuannya disimpan dulu. Kalau saudara boleh makan. Barusan lapor. Ya, apa alasannya ya? Ya. Nah,
Kemudian kita menerapkan segitiga restitusi tadi. Di antaranya menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Kalau mana bisa pelajaran apa itu perbuatan yang baik atau gimana? Salah Pak. Bapak juga tahu maka itu merupakan kebutuhan setiap manusia. Amalan tersebut kalau lapar pasti makan. Namun kita harus tahu kan tidak boleh ditambahkan. Masih mau karena Lapar Pak, karena tadi pagi belum sarapan. Karena kalau tadi sarapan terlebih dahulu akan terlambat ke sekolah. sekolah, memangnya tadi pagi tadi kamu belajar Jam 6.30 Pak. 30 tidak sudah sarapan. Kan masih cukup waktu untuk sarapan. Iya Pak, setelah membuat tidur, Kadra mandi terus nonton TV sambil main HP. Terus lihat jam, ternyata sudah sampai jam 7. Jadi buru-buru berangkat ke sekolah. Kadar mengutamakan agar tidak terlambat datang ke sekolah itu pastikan. Namun yang Bapak mau tanyakan, apakah masih ingat dengan keyakinan kelas yang pernah kita susun bersama juga? Masih Pak, kita harus menghargai diri sendiri dan orang lain. Baik, Kadar tadi makan di dalam kelas. Apakah itu sudah termasuk menghargai diri sendiri dan orang lain? Belum Pak, maaf, Kadra salah. Setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Yang ingin Bapak sampaikan di sini, kita bersama mencari solusi agar tidak terulang lagi ya Kadra. Baik Pak, Kadra akan menggunakan waktu sebaik mungkin dengan bangun lebih pagi, mandi, salat subuh, sarapan, menyiapkan buku pelajaran, dan langsung berangkat ke sekolah. Baik Kadra, saya mau tanya, kira-kira mulai kapan Kadra akan melakukan hal itu? Insya Allah mulai besok Pak. Baik, tapi berharap ke depan kalau sudah mulai harus bekerja lagi dan kamu semakin baik dengan bukan bergerak. Baik Pak, Kadra berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Baik, sekarang kamu boleh istirahat dulu. Terima kasih ya Kadra. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadra Jessica Indonesia kelas 4D. Perasaan saya senang sekali setelah melakukan restitusi bersama Pak Guru. Saya mendapat solusi tentang kesalahan saya sendiri, yaitu makan di saat jam pelajaran. Saya berjanji tidak akan menyia-nyiakan waktu dengan cara bangun lebih pagi, mandi, salat subuh, sarapan, menyiapkan buku pelajaran, dan langsung pergi ke sekolah. Terima kasih Mas Tommy. Oke, baik. Dari video yang saya tampilkan tadi itu ada keterkaitan dengan 5 posisi kontrol, yaitu posisi apa ya, Pak Solihin? Posisi manajer. Iya, mungkin kita tidak mengambil posisi manajer, barangkali belum mampu, minimal pemantau atau teman mungkin ya, sehingga anak tidak takut dengan guru dan adanya guru dihidupkan di kelas. Ada satu kasus lagi, itu siswa seperti ini, bisa kita pantau bersama. Oke, sebelum memantau gambar berikutnya, ada yang mau bertambah tentang segitiga restitusi yang tadi saya tampilkan, monggo. Ibu Fat, barangkali Ibu Fat, monggo Ibu Fat. Ya, tadi video tadi tentang segitiga restitusi sudah jelas berarti? Oke, siap. Kita tampilkan slide berikutnya. Itu kasus siswa terlambat datang ke sekolah. Iya, ini kakaknya berangkat dulu, adiknya kembarannya ketinggalan. Karena memang ternyata kedua anak ini punya karakter yang berbeda.
secara tidak langsung fisiknya sama, namun ternyata PR pun beda-beda hasilnya. Luar biasa, kemandirian memang ada. Jadi tahu kenapa Pak Bupati ke sini? Tahu Pak. Oke, setelah kita menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Berikut refleksi dari Mas Zaki setelah diadakan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Taufik Asadi, kelas 4B. Terima kasih Pak Guru. Saya senang sekali kesempatan berdiskusi pagi ini untuk bersama-sama mencari solusi atas kesalahan yang saya lakukan. Saya berjanji dari awal mengulangi permainan dan sampai mengaktifkan alarm sebelum tidur. Terima kasih Pak Nuri. Oke, dari 2 kasus di kelas tadi setelah kita melakukan restitusi, di dalamnya ada dorongan dari siswa untuk memperbaiki kesalahannya sehingga dia tidak mengulangi kesalahan itu lagi, bukan karena paksaan. Tapi yang kita munculkan adalah keyakinan kelasnya di situ. Bapak Ibu semuanya, ini bisa sebagai motivasi kita. Jadi kesimpulan dari video tadi adalah sekolah bukan satu-satunya cara untuk mencari nilai, untuk mencari skor. Skor bukan satu-satunya tujuan seorang murid harus kita tanamkan pada diri mereka. Namun apa? Budaya positif, tenggang rasa, toleransi, kemudian bersikap positif, membiasakan budaya positif, tenggang rasa, atau menanamkan akhlak yang baik pada anak kita jauh lebih utama daripada hanya mencari sebuah skor. Demikian. Sebelum kami tutup, mungkin saya bisa minta pendapat satu orang refleksi kegiatan pada hari ini. Monggo dari Pak Rozak barangkali, Pak Rozak. Monggo. Terima kasih kepada Pak Suhib untuk refleksi pada acara diseminasi siang hari ini. Hari ini menurut kami pribadi sangat luar biasa Pak, menambah keilmuan kami khususnya terhadap di kelas, terutama terhadap mengenai perilaku peserta didik Pak. Ya, ini untuk sangat bagus sekali untuk menambah informasi kami, pengetahuan kami bahwa yang namanya guru itu ya tadi harus berkolaborasi ya, dengan anak, mengenal anak Pak. Seperti itu. Terima kasih Pak. Baik, tepuk tangan Bapak Rozak atas refleksinya. Bapak Ibu semuanya, 1 jam bersama saya mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, mudah-mudahan bisa bersama-sama menerapkan budaya positif di lingkungan kelas kita. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada jarum yang patah, nggak ada yang bilang cakep ini ya. Aduh, nggak pesan dulu ya. Lupa, maaf. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Kalau ada kata-kata saya yang salah, tolong jangan lapor polisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru bergerak, tergerak, bergerak.